Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restianingrum Suada, NPM 1951020419. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter dan proses penciptaan uang. Yang A ada bank sentral dan sistem perbankan. Bank sentral di Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral negara Indonesia. Awalnya bank sentral ini didirikan oleh Belanda yang dinamakan De Javaanse Bank. Setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Tujuan atau fungsi bank sentral atau Bank Indonesia yang utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud terdiri dari dua aspek, yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Kestabilan terhadap mata uang negara Indonesia yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing. Tugas Bank Sentral Indonesia untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 3 tugas utama Bank Sentral antara lain, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan seiring dengan terbentuknya otoritas jasa keuangan. Tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Yang B, ada proses penciptaan uang dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Proses penciptaan uang beredar berawal dari timbulnya uang inti. Uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, ditambah saldo rekening koran milik bank-bank pada bank sentral. Pengertian jumlah uang beredar dan faktor yang mempengaruhinya. Jumlah uang beredar dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Yang pertama ada uang beredar didefinisikan dalam arti narrow money yang dinotasikan dengan M1. Dan kedua uang beredar dalam arti luas broad money yang dinotasikan dengan M2. Jumlah uang beredar arti sempit M1. Dalam arti sempit M1, jumlah uang beredar meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral. Uang dalam bentuk giro berdenominasi rupiah. Jumlah uang beredar arti luas M2. Dalam arti luas M2, jumlah uang beredar meliputi M1, uang kuasi, mencakup simpanan berjangka dalam rupiah yang falas, giro, dalam valuta asing serta tabungan, dan surat berharga yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh sistem moneter yang dimiliki pihak swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania Anggita Putri, NPM 1951020035. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai peralatan kebijakan moneter dan tujuan serta sasaran kebijakan moneter. Alat kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, namun di luar pengawasan pemerintah. Kebijaksanaan moneter merupakan faktor yang dapat diawasi pemerintah, sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Di samping itu, kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan perdagangan industri, keuangan, kesempatan kerja, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pola kebijakan ekonomi pada umumnya. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kebijakan moneter sangat penting dalam pembentukan tabungan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Bank sentral sebagai otoritas moneter dapat melaksanakan kebijakan moneter. Dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk pengendalian kredit umum, pengendalian kredit selektif, moral. Pengendalian kredit umum sebagai alat kebijakan moneter pada pengendalian kredit umum terdiri dari 3. Yang pertama, Reserve Requirement Policy. Kebijakan ini pertama sekali dilakukan oleh Bank Sentral di Amerika Serikat pada tahun 1935 ketika Bank Sentral tersebut mampu mengatur persyaratan cadangan minimum atau required reserves untuk bank-bank umum.
Pengaturan ini dimaksudkan agar bank-bank umum bereaksi terhadap perubahan besar, masuknya emas dan valuta asing ke dalam perekonomiannya. Yang kedua, open market operation. Kebijakan ini diartikan sebagai kegiatan pembelian atau penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral. Yang ketiga, rediscount rate policy. Kebijakan ini digunakan untuk mengukur besarnya diskonto yang dikeluarkan terhadap bank-bank umum. Oleh karena itu, kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan politik diskonto, di mana bank sentral menentukan tingkat diskonto atau first class bills. Pengendalian kredit selektif. Secara umum, kebijakan moneter adalah mengatur jumlah penawaran uang dan kredit bank dan tingkat suku bunga umum. Pengendalian kredit selektif dapat positif atau negatif. Pengendalian negatif atau negative controls berusaha untuk menurunkan penawaran atau menaikkan biaya kredit untuk keperluan tertentu. Pengendalian positif atau positive control berusaha menaikkan penawaran atau menurunkan biaya kredit untuk keperluan khusus. Moral persuasion. Di Indonesia, kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta atau menghimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makro, ekonomi maupun kondisi mikro masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realistis yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong perbankan agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, namun dengan tetap memberi kebebasan bagi perbankan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan mekanisme pasar. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran kebijakan moneter. Kebijakan moneter sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan akhir kebijakan moneter. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli tahun 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan atau tujuan utama. Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, meningkatkan kekuatannya. Sedangkan sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia adalah sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Bank Indonesia, Pasal 7 Ayat 1 yang secara jelas menyatakan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah atau stabilitas moneter. Ada 3 sasaran penting yang ingin dicapai oleh bank sentral dan dalam melakukan operasi moneter. Sasaran pertama adalah sasaran operasional, yaitu sasaran yang ingin segera dicapai tercermin pada suku bunga atau PUAB, pasar uang antar bank. Sasaran kedua adalah sasaran antara, yaitu agregat moneter atau MI1 dan MI2, kredit perbankan dan nilai tukar. Sedangkan sasaran ketiga adalah sasaran akhir, yaitu pertumbuhan, kesempatan kerja, stabilitas harga atau tingkat inflasi, dan keseimbangan neraca pembayaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Saya Chania Anggita Putri, NPM 1951020035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi sistem keuangan dan kebijakan moneter di Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan, seperti transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif.
Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistematik. Atas dasar kondisi di atas, upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan sangatlah diperlukan, terutama untuk menghindari kerugian yang begitu besar. Pencegahan krisis dilakukan dengan cara mencegah ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Terdapat berbagai kebijakan untuk mengatasi ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Langkah-langkah tersebut diadopsi dari standar atau regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti International Monetary Fund atau IMF, Bank for International Settlement atau BIS, maupun asosiasi profesional lainnya. Manajemen krisis. Meskipun pendekatan untuk mencegah timbulnya krisis cukup banyak, namun tidak ada jaminan bahwa krisis tidak akan terjadi lagi, karena potensi terjadinya krisis selalu ada. Maka perlu adanya pengelolaan krisis. Manajemen krisis ini berisi prosedur penyelesaian krisis dan kejelasan peran serta tanggung jawab dari masing-masing institusi yang terlibat di dalamnya. Apabila suatu bank dinyatakan dalam kesulitan misalnya, maka diperlukan langkah-langkah seperti yang pertama, institusi yang berwenang harus menetapkan apakah bank yang dinyatakan dalam kesulitan itu tergolong sistematik atau tidak. Yang kedua, proses penyelamatan harus ditetapkan secara hukum, mengingat adanya penggunaan dana publik dalam proses penyelamatan tersebut. Yang ketiga, peran Bank Indonesia. Otoritas pengawasan dan pemerintah harus ditetapkan secara jelas. Pemerintah melalui otoritas moneter atau bank sentral meregulasi sistem keuangan dengan tujuan yang pertama, menyediakan informasi kepada publik untuk mengurangi kesenjangan informasi. Pemerintah mewajibkan pelaku pasar keuangan untuk menyediakan informasi kepada publik, sehingga investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup, sehingga dapat mengurangi risiko. Yang kedua, menjaga kesehatan atau soundness. Ya, sistem keuangan adanya informasi asimetris memunculkan perilaku pilihan merugikan tersebut sebelum transaksi dan bahwa moral setelah transaksi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan otoritas. Tugas otoritas moneter atau bank sentral adalah menjaga kestabilan sistem moneter, karena bank dan lembaga keuangan lainnya atau BLKL merupakan pelaku penting dalam sistem moneter. Maka, otoritas moneter perlu memiliki keterkaitan yang kuat dengan lembaga-lembaga tersebut, yaitu dengan regulasi. Yang keempat, menggairahkan kepemilikan rumah di negara-negara LDC atau Least Developed Countries. Seringkali otoritas moneter melakukan tugas yang tidak sesuai dengan tugas utamanya menjaga kestabilan moneter yang bersifat makro dan tidak bisa kepada sektor tertentu. OJK tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat regulasi tentang produk perbankan, transaksi derivatif, dan kegiatan usaha bank lainnya. Apabila Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi dan memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, maka Bank Indonesia dapat melakukan kegiatan pemeriksaan bank secara langsung terhadap bank tersebut sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang makro prudensial. Pemeriksaan bank secara langsung dilakukan Bank Indonesia dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Pemberitahuan secara tertulis tersebut memuat tujuan, ruang lingkup,
jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan. Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank karena penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK atau mikroprudensial, dan laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan OJK paling lama 1 bulan sejak diterbitkannya hasil pemeriksaan. Terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran, Bank Indonesia memerlukan informasi tentang kondisi bank. Jika OJK mengindikasikan bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas, kondisi kesehatan semakin memburuk, dan mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistematik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah kewenangan Bank Indonesia. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, yaitu menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank nasional dari bank swasta maupun pemerintah dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK. Dengan demikian, posisi Bank Indonesia bersama OJK secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam sektor perbankan, harus dilaksanakan dengan lebih optimal, karena masih terdapat hubungan sangat erat antara OJK dengan Bank Indonesia. Dengan demikian, meskipun pengawasan perbankan beralih kepada OJK sebagai lembaga pengawasan, namun Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan dan akses terhadap data dan informasi dari lembaga-lembaga perbankan. Untuk itu, sistem integrasi sistem keuangan di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal yang berdasarkan pada legal framework yang jelas dan regulasi yang efektif. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.